teman-teman, terima kasih masih stay di channel saya. Jadi kali ini saya masih dengan topik yang sama, yaitu tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Tahukah kalian bahwa 1 dari 3 kecelakaan di jalan itu disebabkan oleh kelelahan pengemudi? Ini bukan sekedar angka, tapi kenyataan yang bisa kita ubah. Di video ini, kita akan belajar cara mengenali tanda-tanda kelelahan dan strategi untuk mengatasinya. Karena keselamatan dimulai dari diri Anda sendiri. So, tetap stay di channel saya dan saksikan video ini sampai selesai. Kelelahan sebagai penyebab kecelakaan transportasi di darat. Kelelahan merupakan salah satu masalah serius dalam dunia transportasi darat yang seringkali diabaikan. Banyak kecelakaan di jalan raya yang ternyata disebabkan oleh pengemudi yang kehilangan konsentrasi karena kelelahan. Masalah ini tidak hanya merugikan pengemudi, tetapi juga membahayakan penumpang, pengguna jalan, dan juga masyarakat di sekitar lokasi kecelakaan. Pengemudi transportasi darat, baik kendaraan pribadi, angkutan umum, maupun kendaraan logistik, seringkali dihadapkan pada jadwal kerja yang panjang dan tekanan waktu. Jam kerja yang melebihi batas wajar, serta kurangnya waktu istirahat dan pola tidur yang tidak teratur dapat menyebabkan kelelahan fisik dan mental. Kondisi ini mengurangi kewaspadaan, memperlambat respon terhadap situasi darurat, serta meningkatkan risiko kesalahan pengambilan keputusan. Kelelahan juga seringkali diperparah oleh kondisi eksternal seperti kemacetan lalu lintas, cuaca ekstrim, atau buruknya infrastruktur jalan. Ditambah lagi, kurangnya fasilitas pendukung seperti area istirahat yang memadai di sepanjang jalur transportasi turut memperburuk situasi. Akibatnya, banyak pengemudi terpaksa melanjutkan perjalanan meskipun mereka merasa lelah demi memenuhi target waktu atau tuntutan pekerjaan. Masalah ini telah menjadi perhatian serius, terutama karena data menunjukkan bahwa kelelahan adalah salah satu penyebab utama kecelakaan fatal di sektor transportasi darat. Dampak dari kecelakaan tidak hanya berupa kerugian materi, tetapi juga kehilangan nyawa, trauma psikologis, dan dampak sosial lainnya yang sulit diukur. Untuk mengatasi masalah kelelahan yang menjadi penyebab kecelakaan dalam transportasi darat, dibutuhkan pendekatan sistematis yang melibatkan berbagai pihak. Lalu, bagaimana cara mengatasi masalah kelelahan pada sektor transportasi darat? Langkah pertama adalah penerapan jadwal kerja yang manusiawi. Perusahaan transportasi perlu menetapkan durasi kerja yang sesuai dengan batas yang diatur dalam Peraturan K3 dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadwal kerja yang terlalu panjang harus dihindari, dan waktu istirahat yang cukup harus dijamin. Hal ini penting untuk mencegah kelelahan kronis yang dapat mempengaruhi konsentrasi dan kewaspadaan pengemudi. Selanjutnya, penyediaan fasilitas istirahat yang memadai di sepanjang jalur transportasi juga menjadi solusi yang sangat penting. Pemerintah dan pengelola jalan tol harus bekerja sama untuk menyediakan area istirahat yang nyaman, aman, dan strategis. Area ini harus dilengkapi dengan fasilitas seperti tempat parkir, toilet, warung makan, dan bahkan tempat tidur singkat. Dengan adanya tempat istirahat yang mudah diakses, pengemudi dapat berhenti sejenak untuk memulihkan energi mereka sebelum melanjutkan perjalanan.
Selain itu, kampanye edukasi tentang pentingnya mengenali tanda-tanda kelelahan juga harus digalakkan. Edukasi ini bisa dilakukan melalui media sosial, seminar, atau pelatihan langsung. Pengemudi perlu diajarkan untuk mengenali gejala kelelahan, seperti sering menguap, sulit fokus, atau mengemudi zigzag. Mereka juga perlu mengetahui bahaya mengemudi dalam kondisi lelah dan didorong untuk berhenti jika merasa tidak fit untuk melanjutkan perjalanan. Teknologi juga memainkan peran besar dalam solusi ini. Sistem pemantauan kondisi pengemudi seperti kamera yang dapat mendeteksi gerakan mata, ekspresi wajah, atau postur tubuh yang mencerminkan kelelahan dapat digunakan untuk memberikan peringatan dini kepada pengemudi. Beberapa kendaraan modern telah dilengkapi dengan alat deteksi kelelahan yang dapat memberikan alarm atau merekomendasikan pengemudi untuk berhenti dan beristirahat. Hal yang paling penting untuk mengatasi risiko kecelakaan di jalan raya adalah pemeriksaan kendaraan secara berkala yang merupakan kunci penting dalam memastikan keselamatan transportasi. Kondisi kendaraan yang prima dapat mengurangi risiko kegagalan teknis yang sering menjadi penyebab kecelakaan. Oleh karena itu, perusahaan transportasi, pengemudi, dan pemilik kendaraan pribadi perlu menjadikan suatu inspeksi kendaraan sebagai rutinitas yang wajib. Mengapa pemeriksaan berkala sangat penting? Ada 5 poin yang harus diperhatikan dan menjadi jawaban kenapa pemeriksaan berkala sangat penting. Poin pertama adalah keandalan sistem rem. Sistem rem yang aus atau rusak dapat menyebabkan kendaraan kehilangan kendali. Inspeksi rutin memastikan sistem ini dapat berfungsi dengan optimal. 2. Kondisi ban. Ban yang aus, kurang tekanan udara, atau tidak sesuai spesifikasi meningkatkan risiko kecelakaan, terutama di jalan licin atau berkecepatan tinggi. 3. Lampu dan indikator. Pencahayaan yang tidak optimal dapat membahayakan pengemudi, terutama pada malam hari atau saat cuaca buruk. Yang keempat, mesin dan sistem kelistrikan. Mesin yang bermasalah atau sistem kelistrikan yang rusak dapat menyebabkan kendaraan mogok di jalan, membahayakan pengemudi dan pengguna jalan lainnya. Yang kelima, sistem kemudi dan suspensi. Masalah pada komponen ini dapat menyebabkan kendaraan sulit dikendalikan, terutama di medan berat atau medan dengan kecepatan yang tinggi. Lalu, langkah pemeriksaan apa yang direkomendasikan? 1. Pemeriksaan harian. Sebelum perjalanan, pengemudi wajib memeriksa komponen penting seperti rem, lampu, ban, dan cairan kendaraan, seperti oli, cairan rem, dan radiator. 2. Pemeriksaan mingguan. Cakup inspeksi lebih mendalam seperti pengecekan tekanan ban, kondisi aki, dan kelistrikan. 3. Pemeriksaan berkala oleh profesional. Setiap 5.000 sampai 10.000 km atau sesuai rekomendasi pabrikan, kendaraan perlu dibawa ke bengkel resmi untuk pemeriksaan menyeluruh. Perusahaan transportasi harus memiliki jadwal perawatan yang ketat untuk setiap armada mereka. Selain itu, catatan pemeriksaan harus terdokumentasi dengan baik untuk memastikan semua kendaraan layak jalan. Kelelahan dalam transportasi darat adalah masalah ketiga yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Dengan langkah yang tepat, risiko kecelakaan dapat diminimalkan sehingga keselamatan dan kesejahteraan pengemudi serta pengguna jalan lainnya dapat terjamin. Demikian video penjelasan saya tentang kelelahan sebagai penyebab kecelakaan transportasi darat. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like,
komen, dan subscribe serta share video ini. Dan sampai jumpa di video tentang